Mari buka bersama-sama Yesaya pasal 4 mulai ayat yang kedua. Yesaya pasal 4 mulai ayat yang kedua. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Kita mau apa yang Tuhan lakukan kepada gerejanya itu benar-benar terjadi di dalam gereja kita. Kita mau ketika kita melakukan pertemuan, setiap pertemuan kita bisa melihat kemuliaan Allah yang menjadi tudung kita. Jadi yang menjadi atap kita bukan lagi atap rumah, tetapi kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan yang menjadi tudung kita, maka disitulah kita berada di dalam kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Ketika kemuliaan Tuhan menjadi tudung kita, maka apa yang terjadi di dunia ini, semua krisis, semua kegoncangan yang terjadi di dunia ini tidak akan menimpa kita. Karena kita punya dunia sendiri di mana di dalam dunia kita itu ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang menjadi tudung kita, yang menjagai kita, yang memelihara kita. Kalau Tuhan dalam kemuliaannya menjaga dan memelihara kita, artinya kita benar-benar bisa hidup secara berbeda. Kalau saudara belum menikmati hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup di bawah kemuliaan Tuhan, maka tahun ini pastikan engkau akan mengalaminya. Karena tahun ini Tuhan sudah berjanji bahwa kemuliaannya akan menjadi tudung kita, kemuliaannya akan menjadi pelindung kita, akan menjadi pemelihara hidup kita. Jadi bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi di dalam kemuliaannya. Saudara tahu seorang raja kalau sudah memakai pakaian kebesaran yang paling mulia, artinya akan ada sesuatu yang terjadi. Itu bukan hal yang biasa. Nah sekarang raja di atas segala raja dengan kemuliaannya akan menudungi kita. Artinya akan ada sesuatu hal yang baru yang terjadi, dan ini bukan hal yang kecil karena dilakukan oleh raja di atas segala raja. Ya. Maka ada firman Tuhan mengatakan, Salomo di dalam pakaiannya yang paling megah, di dalam kemegahannya sekalipun, tidak pernah seindah bunga bakung. Saudara tahu artinya, segala kemegahan yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan. Bunga bakung ciptaan Tuhan. Dan sekarang kita orang percaya lebih daripada bunga bakung itu. Makanya Tuhan katakan, bukankah aku akan lebih mendandani engkau lagi daripada bunga bakung itu. Jadi saudara lihat perbandingannya. Salomo di dalam pakaian kemuliaannya yang paling mewah. Artinya itu pakaian yang paling bagus. Dan ketika dia memakai itu pasti ada sesuatu yang akan dilakukan. Karena kalau sehari-harinya itu pakaiannya biasa saja. Pakaian kebesaran tapi biasa saja. Tapi kalau sudah memakai pakaian kebesaran yang paling megah, yang paling mewah, itu artinya sesuatu hal sedang terjadi, sedang akan terjadi. Tetapi Salomo kalau memakai pakaian yang itu, dibandingkan
bunga bakung yang di lembah. Artinya bunga bakung yang tidak bisa dijangkau, adanya di lembah. Bunga bakung itu jauh lebih indah. Bunga bakung atau bunga lili. Bunga lili itu banyak jenisnya. Ya, jadi kalau yang di lembah itu banyak jenisnya. Kalau yang kita lihat seringkali yang kita lihat itu yang dibilang bunga trompet itu, saudara melihatnya warnanya putih dan pink. Ya. Tetapi kalau yang di lembah itu banyak sekali macamnya. Ada yang loreng-loreng seperti macan. Ada yang macam-macam lagi. Makanya dikatakan, kalau kita lihat bunga bakung yang di lembah itu, bukan yang di toko bunga ya, yang di lembah. Itu jauh lebih indah. Nah, yang kita harus tahu perbandingannya dengan Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang paling kaya pada saat itu. Ya, raja yang paling dimuliakan. Karena semua bangsa-bangsa itu mau berhubungan dengan Raja Salomo. Ya. Kalau saudara saya buat perhitungannya, Salomo ini kalau sarapan itu nggak cukup ratusan ribu. Sarapannya aja jutaan. Puluhan bahkan ratusan juta. Cuma sarapannya aja. Artinya apa? Dia raja yang kaya. Karena dia kaya, artinya dia bisa membuat pakaian yang paling mahal. Mungkin di pakaiannya itu banyak kilauan permata. Ya, ada diamond-diamondnya, jadi mahal. Itu pakaian yang paling mewah. Tetapi sekali lagi, semua yang dibuat untuk manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan. Dengan bunga bakung. Dan sekarang Tuhan membandingkan lagi bunga bakung dengan orang percaya. Orang percaya yang tidak mengabdi kepada Mamon. Orang percaya dibandingkan dengan bunga bakung. Orang percaya pasti akan lebih indah. Kenapa? Karena Tuhan katakan, aku akan mendandani engkau. Masalahnya, banyak orang percaya cuma sebatas percaya tetapi tidak melakukan. Tidak melakukan apa yang dipercayainya. Sehingga yang mendandani siapa? Bukan Tuhan. Dirinya sendiri yang mendandani. Kalau kita mendandani diri sendiri, sama Salomo pun kita kalah jauh. Nggak usah dia pakai pakaian kebesaran yang paling mewah. Dia pakai pakaian kebesaran yang biasa-biasa saja, kita sudah kalah jauh. Saudara bisa melihat kita yang kalah jauh dari Salomo, Tuhan mau angkat tinggi. Melebihi Salomo. Saudara bisa menangkap ini, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, sungguh-sungguh dahsyat. Firman-Nya pasti digenapi. Gunung rumah Tuhan akan diangkat tinggi, mengatasi gunung-gunung lainnya. Dan saudara orangnya yang akan menerima penggenapan ini. Penggenapan janji ini, penggenapan firman ini. Melalui saudaralah. Maka gunung rumah Tuhan bisa mengatasi gunung-gunung lainnya. Karena Tuhan kalau bekerja, selalu bekerja melalui gerejanya. Pertama dia bekerja di dalam gerejanya, kedua dia bekerja melalui gerejanya. Ingat, dasar bangunan yang kokoh kuat, itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu dibangun di atas dasar batu. Batu. Gereja diumpamakan sebagai batu karang. Yesus diumpamakan sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu adalah fondasi. Batu penjuru itu adalah ukuran, tolok ukurnya. Kalau kita mau membangun, batu penjuru itu tolok ukurnya. Setelah ada batu penjuru, baru bisa melakukan yang lainnya. Dan kita adalah batu karang.
Nah, ketika batu penjuru dan batu karang ada bersama-sama, maka bangunan ini menjadi bangunan yang tidak bisa digoncangkan. Ketika ada angin badai, tidak akan roboh. Ketika ada banjir besar, tidak akan roboh. Gereja dan Yesus harus bersatu. Gereja dan Tuhan harus bersatu. Ketika bersatu, maka firman Tuhan yang berkata, aku akan mendandani engkau. Bukan dirimu lagi yang mendandani engkau, tetapi Tuhan sendiri yang mendandani kita. Jadi bisa dibayangkan kalau Salomo punya uang segitu banyak, bisa punya pakaian megah. Apalagi Tuhan yang raja di atas segala raja. Karena semua kekayaan yang ada di bumi ini, ya, di laut, beserta dengan segala isinya, itu adalah milik Tuhan. Semua yang ada di langit, artinya burung-burung itu yang ada di langit, milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Saudara pernah makan makanan yang sangat mahal, itu semua punya Tuhan. Sirip ikan hiu mahal. Saudara tahu, itu diciptakan oleh Tuhan. Burung apa yang mahal? Diciptakan oleh Tuhan. Semua ini milik Tuhan. Tapi saudara harus tahu juga, musuh mengaku-ngaku bahwa ini semua adalah miliknya. Maka ketika iblis mencoba Yesus, dia berkata, lihat semua dunia ini, lihat semua keindahan dunia ini, aku akan memberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Yesus adalah pemilik sejati. Yesus adalah pemilik aslinya. Itu sebabnya Yesus berkata, kita harus menyembah Tuhan Allah kita, bukan yang lain. Dan setelah itu, dengan kekuasaan sebagai seorang pemilik, Yesus mengusir iblis. Apa yang dilakukan oleh iblis? Hanya satu yang harus dia lakukan. Dia taat. Pergi dia. Dan sejak saat itu, firman Tuhan katakan, iblis menunggu waktu yang baik untuk mencoba Yesus lagi. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab, sampai Yesus mati di kayu salib, sudah bangkit, naik ke sorga. Iblis tidak pernah mencoba Yesus lagi. Kenapa? Karena waktu yang baik sudah bukan milik iblis. Iblis tidak pernah punya waktu yang baik. Musuh tidak pernah punya waktu yang baik. Yesus datang ke Gerasa, di mana roh jahat, legion itu jumlahnya 4.000 sampai 6.000. Kisaran itu kalau yang dinamakan legion. Legion, roh jahat sebanyak 4.000 sampai 6.000 itu masuk di anak muda, dalam kehidupan anak muda yang ada di Gerasa. Yesus datang di situ. Apa yang iblis lakukan? Dia sujud menyembah. Dia tahu terakhir Yesus berkata, hanya Tuhan Allah yang harus disembah. Ketika melihat Yesus, oh ini Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia sujud menyembah. Karena dia harus taat. Kalau tidak taat, dia tahu apa yang bisa akan terjadi. Dan perhatikan, bagaimana mungkin dia mau mencobai. Begitu Yesus ada, dia langsung sujud menyembah. Dan dia tidak tahu waktu. Karena waktu itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Itu menjadi penunjuk waktu. Jadi iblis nggak tahu waktu. Makanya dia katakan, waktuku belum tiba kan Tuhan. Dia nggak tahu waktunya. Kapan waktunya tiba. Kapan waktunya dia dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Jadi dia hanya bisa minta, Tuhan tolong. Tolong saya. Jadi saudara tahu, apakah ini pribadi yang bisa mencobai Yesus? Tidak bisa. Dia minta tolong. Oke, saya keluar dari anak muda ini. Saya keluar dari manusia ini. Saudara harus tahu, manusia diciptakan Tuhan
segambar dengan Allah. Memiliki sifat-sifat Allah. Iblis diciptakan, Lucifer diciptakan, bukan segambar dengan Allah. Makanya dia iri, jadi dia mau sama seperti manusia, segambar dengan Allah. Dia bukan mau menjadi seperti Allah, karena dia tahu dia pasti tidak bisa. Tapi dia mau menjadi segambar dengan Allah. Tetapi yang menjadi segambar dengan Allah bukan malaikat, tapi manusia. Dia masuk ke situ. Begitu Yesus ada, iblis tahu ini pemilik daripada anak muda itu, yang diciptakan segambar dengan Allah. Itu sebabnya dia tidak punya hak atas hidup manusia. Kita harus tahu, dia tidak punya hak atas hidup kita. Kayak dia keluar, dia minta, memohon kepada Tuhan. Saudara baca kisahnya. Dia memohon kepada Tuhan supaya dia dikasih tempat di dalam babi. Bukan manusia. Jadi jangan percaya. Ini kalau orang sudah masuk, ada roh jahat situ. Nanti roh jahatnya pindah ke yang lain. Ini roh jahat minta pindahnya kemana? Ke babi, saudara. Kalau ke manusia, dia tahu Yesus tidak akan setuju. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Dia pindah ke babi. Dan babi itu langsung masuk ke dalam jurang. Saudara tahu, kita yang diciptakan segambar dengan Allah, sekarang ini Tuhan mau mengembalikan lagi fakta tentang bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Makanya firman Tuhan dilepaskan. Ini yang melepaskan firman Tuhan ini ya tentang hari-hari akhir. Yesaya, Mika, Hagai, Maleakhi. Sudah banyak nabi menubuatkan ini. Artinya semakin tambah tahun akan semakin dekat dengan penggenapannya. Gunung rumah Tuhan akan mengatasi gunung-gunung lainnya. Dan sekarang Tuhan mau membawa ciptaannya yang segambar dengan Allah. Menarik naik untuk mengatasi gunung-gunung lainnya. Kalau kita semua yang siap menerima penggenapan firman, maka kitalah yang akan menikmatinya. Tapi siap itu bukannya kita siap untuk naik. Tapi siap itu adalah kita mempersembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sehingga di dalam kita tidak ada kemanusiawian lagi. Tetapi yang ada adalah keilahian. Ketika keilahian itu ada, maka baru gunung rumah Tuhan bisa mengatasi yang lainnya. Gunung-gunung lainnya diatasi. Ya, jadi semua gunung ada di bawahnya. Tapi gunung rumah Tuhan akan ada di atasnya. Karena ketika kita mempersembahkan hidup, baru yang ilahi itu ada di dalam kita. Kedagingan kita harus mati, karena roh itu yang harus memimpin. Roh Kudus yang harus memimpin kita. Kalau bukan Roh Kudus yang memimpin kita, kita tidak bisa pernah akan mengatasi gunung-gunung yang ada. Ya, jadi perlu sesuatu yang ilahi untuk kita bisa menggenapi firman itu. Nah, saudara perhatikan apa yang Tuhan lakukan di dalam Yesaya pasal 4 ini. Lihat ayat yang keduanya. Pada waktu itu. Jadi pada waktu Tuhan mau mengangkat gunung rumah Tuhan mengatasi gunung-gunung lainnya. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Yang pertama adalah soal tunas. Tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Kita tahu bahwa dunia
sedang menuju kepada kegelapan dan kekelaman. Tetapi tunas yang ditumbuhkan Tuhan itu akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Tunas itu berasal dari benih. Kenapa saudara perlu firman? Karena firman adalah benih. Benih itu punya kuasa yang besar. Karena dalam Kejadian 3 ayat 15, itu Allah berfirman, benih dari wanita akan menghancurkan kepala ular. Akan menghancurkan kepala iblis. Dari benih, saudara. Nah, yang perlu kita ketahui, benih yang Tuhan berikan kepada kita adalah benih unggul. Itu kita harus terima dengan kepercayaan penuh, dengan keyakinan penuh. Bahwa benih yang kita terima adalah benih yang unggul. Bukan benih yang biasa-biasa saja. Ini benih yang unggul. Jadi kalau sudah ada benih, lalu kemudian ini akan bertumbuh menjadi tunas. Ya, menjadi tunas. Tapi asalnya dari benih. Saudara kalau mau tunasnya lebih banyak, benihnya mesti lebih banyak juga. Benih firman harus lebih banyak. Benih bicara tentang taburan. Taburan bicara tentang mempersembahkan, memberi. Jadi taburan saudara harus banyak juga. Supaya tunasnya lebih banyak lagi. Nah, ketika tunas ini yang tadinya berasal dari benih yang dari Tuhan, maka tunas ini bukan menjadi kegelapan dan kekelaman seperti yang sedang terjadi, tetapi dari benih ini akan tumbuh tunas yang akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Haleluya. Ini satu hal yang bertolak belakang. Yang satu menuju kegelapan dan kekelaman, tetapi yang satu menuju kepermaian dan kemuliaan. Kepermaian, di dalam kepermaian tidak akan ada kekurangan. Di dalam kepermaian tidak akan ada kelemahan. Kalau masih ada kelemahan artinya belum permai. Dan di dalam kemuliaan tidak akan ada kedagingan. Kedagingan harus mati. Baru kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kayak saudara harus tahu. Firman Tuhan katakan tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kemuliaan datang. Kemuliaan dalam hidup kita datang. Karena Yesus mau mati di salib. Lalu yang kedua, hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel. Hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan. Sekali lagi, sementara hasil dari orang-orang yang lainnya itu kegelapan dan kekelaman, tetapi hasil tanah bagi orang-orang yang menerima benih firman dan benih firman itu bertumbuh, maka hasil tanahnya akan menjadi kebanggaan dan kehormatan. Kalau hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan, artinya hasil tanahnya benar-benar menghasilkan banyak, berkali-kali lipat. Bukan penuaian yang biasa-biasa saja. Karena menjadi kebanggaan. Artinya di atas yang lainnya. Kalau yang lainnya, kalau menabur, dia bisa menuai dari taburan itu. Di dalam tahun yang sama. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tetapi yang kita tabur, ya, benih yang ada itu akan menghasilkan. Tanahnya akan menghasilkan kebanggaan. Kalau kebanggaan dan kehormatan artinya melebihi yang 2 kali lipat, yang 3 kali lipat. Karena kita akan menuai 100 kali lipat. Itu baru menjadi kebanggaan dan kehormatan. Nah, kita tahu bahwa Ishak itu hasil tanahnya menjadi kebanggaan dan kehormatan. Karena pada tahun yang sama firman Tuhan katakan Ishak menuai 100 kali lipat. Bukan 30, bukan 60, tapi 100 kali lipat. Menjadi kebanggaan dan kehormatan. Itu sebabnya yang datang kepada Ishak
bukan orang biasa. Yang datang kepada Ishak adalah raja. Kelas kita di atas, saudara. Kalau kita melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau, kelas kita akan di atas. Apa yang dilakukan Ishak sampai seorang raja datang kepada Ishak. Bukan Ishak yang mendatangi raja yang mendatangi Ishak. Luar biasa. Karena apa? Hasil tanahnya menjadi kebanggaan dan kehormatan. Kalau kita tahu, ketika Ishak menabur, pada saat itu, Ishak menabur pada musim kelaparan. Kalau musim kelaparan, artinya sedang gersang, sedang kering. Kalau kering, ini bukan tanahnya tidak baik untuk menabur. Artinya itu bukan musim menabur. Kalau kita menabur, kita akan buang-buang uang, kita akan buang-buang benih. Kenapa? Tanahnya tidak subur. Tanahnya keras, tidak gembur. Jadi benih yang ada itu enggak masuk ke dalam tanah, adanya di atas tanah. Kalau ada di atas tanah tidak akan bertumbuh. Tetapi Ishak mendapatkan firman. Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan tinggalkan Gerar. Karena Ishak mau pergi ke Mesir. Karena di Gerar terjadi kelaparan. Jangan tinggalkan Gerar. Lalu firman Tuhan berkata, tetapi engkau menaburlah di Gerar. Ishak menabur. Jadi Ishak menabur di dalam ketaatan. Ketika kita menabur di dalam ketaatan, keakuratan, karena firman yang kita terima, maka hasilnya akan berbeda. Sementara yang lain tidak bisa menabur. Bukan hanya tidak bisa menuai, tetapi tidak bisa menabur. Karena tidak bisa menabur, otomatis tidak ada yang bisa dituai. Tetapi Ishak menabur di dalam ketaatan. Pada masa-masa ini, saya percaya, ketika dunia berkata, ini waktunya krisis. Dunia sedang menuju dalam kegelapan. Ada krisis ekonomi. Tetapi kita yang punya firman. Ketika kita mendengar firman. Kita melakukannya. Kalau Tuhan berkata menaburlah. Dan kita akan menabur di dalam ketaatan. Ketika kita menabur di dalam ketaatan. Maka kita akan menghasilkan. Di mana orang-orang tidak menghasilkan. Kita justru menghasilkan 100 kali lipat. Ini waktunya. Biar ini terjadi dalam hidupmu. Jangan dengarkan apa kata orang. Jangan dengarkan apa kata dunia ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena begitu firmannya datang kepada kita. Firman harus digenapi. Ketika Ishak menabur. Maka firman Tuhan yang diberikan kepada Nuh. Setelah dia mempersembahkan itu. Yang keluar dari bahtera. Itu terjadi. Akan ada musim menabur dan menuai. Bukan hanya menabur saja, tidak ada menuai. Menabur dan tidak ada menuai itu waktu zamannya Adam. Adam melakukan dosa ketika dia menabur. Sekalipun itu benih yang unggul. Kalau ditabur, yang tumbuh adalah semak duri dan rumput duri. Tetapi sejak zaman Nuh, itu berubah. Kalau ada menabur, akan ada menuai. Nah masalahnya di zaman Ishak. Semua orang yang mau menabur, tidak bisa menabur. Jadi musimnya, tidak ada musim menabur, dan otomatis tidak ada musim menuai. Tidak ada taburan, tidak ada tuaian. Tetapi ketika Ishak menerima firman, maka dia menabur. Apa yang membuat tanah yang tadinya keras menjadi gembur, menjadi lembut. Karena ada firman. Kalau saudara menerima firman, saudara menundukkan dirimu di bawah firman itu, maka tanah hati yang keras akan berubah menjadi tanah hati yang lembut. Biar kita punya hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Ketika firman datang kepada Ishak dan Ishak melakukannya. Karena kalau firman Tuhan katakan menaburlah,
tapi Ishak tidak menabur, maka tidak akan ada tuaian. Tapi firman Tuhan datang. Menaburlah. Lalu Ishak menabur. Ketika Ishak menabur, dia menuai 100 kali lipat di tahun yang sama. Lalu tahun selanjutnya bagaimana? Tahun selanjutnya Ishak semakin bertambah kaya. Lalu tahun-tahun selanjutnya Ishak menjadi sangat kaya. Artinya tuaiannya itu nggak cukup cuma tahun itu. Tahun depan ada tuaian lagi. Apakah tuaiannya 100 kali lipat? Itu minimalnya. Bisa lebih. Lalu tahun berikutnya semakin diberkati Tuhan. Menjadi sangat kaya. Hidup kita, Amsal berkata, itu seperti cahaya fajar yang terus naik sampai rembang tengah hari. Sampai titik yang paling tinggi. Itulah hidup kita. Bukan seperti roda yang berputar. Tapi semakin tinggi. Semua ayat firman itu saling berhubungan, saling mendukung satu sama lainnya. Yesaya berkata, gunung rumah Tuhan akan mengatasi gunung-gunung lainnya. Artinya akan ada di posisi yang paling tinggi. Dan Amsal berkata, Amsal itu Salomo berkata, orang benar, jalan hidupnya akan seperti cahaya fajar. Dia akan naik terus, sampai titik yang paling terang. Yesaya berkata seperti itu. Mika berkata seperti itu. Hagai berkata seperti itu. Maleakhi berkata seperti itu. Salomo berkata yang sama juga. Kita tahu, kalau nabi-nabi Tuhan yang sudah melepaskan firman, itu pasti terjadi. Hidup kita harusnya naik. Kalau hidup kita turun, tapi hidup kita kadang naik, kadang turun. Saudara bukan saham. Saudara adalah pribadi yang diciptakan segambar dengan Allah. Artinya hidup saudara tidak ditentukan oleh pasar. Hidup saudara ditentukan oleh firman. Jadi kalau firmannya datang, itu yang harus terjadi dalam hidupmu. Bukan dari pasar mengatakan apa tentang hidupmu. Tapi firman mengatakan apa tentang hidupmu. Nah, yang harus kita tahu, kenapa Ishak bisa taat dan akurat. Kita lihat dulu di Kejadian 22-nya. Ya, Kejadian 22 ayat 16. Perhatikan. Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Karena Tuhan tidak bisa bersumpah yang lebih tinggi lagi. Karena Tuhan udah yang paling tinggi. Ya, jadi Tuhan berfirman, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini adalah firman Tuhan kepada Abraham. Ishak dipersembahkan. Dan Ishak tidak lari-lari. Ishak tidak protes kepada bapaknya. Ketika Ishak mau dipersembahkan, Ishak, ayo Pak. Kalau memang ini yang harus terjadi, ayo. Aku memberi diri. Aku merelakan hidupku untuk dipersembahkan. Dan akhirnya firman Tuhan datang. Ketika Abraham mau membunuh Ishak. Karena untuk dipersembahkan itu harus dibunuh dulu. Mau membunuh Ishak. Firman Tuhan datang. Jangan bunuh. Lalu Tuhan katakan, karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Firman Tuhan kepada Abraham mengalami perluasan. Sekarang bukan hanya Abraham saja yang diberkati Tuhan. Tetapi keturunannya juga akan diberkati oleh Tuhan. Dan akan diperlengkapi sehingga bisa menduduki kota-kota musuhnya. Ishak ada di Gerar, Filistin.
Ini dari dulu kan musuh. Abimelek datang kepada Ishak. Karena apa? Dia iri. Melihat Ishak sebagai pendatang, kok bisa lebih diberkati Tuhan. Bisa lebih kaya. Karena dunia kadang kalau dibilang diberkati Tuhan enggak gitu ngerti. Tapi kalau dibilang lebih kaya baru tahu. Lebih kaya dari orang-orang kaya di Filistin. Terus kalau orang-orang kaya di Filistin udah kaya, itu takut. Duitnya nanti disimpan di mana. Kenapa? Takut hilang, takut dicuri. Tetapi Ishak sudah kaya, hidupnya tenang-tenang saja. Tidak ada ketakutan di dalamnya. Kalau kita hidup dalam berkat Tuhan, tidak akan ada ketakutan di dalamnya. Ishak kok enjoy aja. Makanya dia datang. Dan apa yang diminta oleh Abimelek? Tolong pergi dari Gerar. Saudara perhatikan. Oleh keturunanmu, maka kota-kota musuh akan diduduki. Ishak sudah memulainya. Di Gerar, tanpa dia sadari, dia sudah melebihi yang lainnya. Dia menjadi gunung rumah Tuhan yang diangkat tinggi mengatasi gunung-gunung lainnya. Ishak sudah memulai sebagai keturunan Abraham yang pertama. Dan kita tahu setelah itu sampai kepada bangsa Israel, keturunan Abraham. Israel menduduki kota-kota musuhnya. Ketika dia masuk ke Kanaan, kota Yeriko ditaklukkan. Lalu di situ ada raja-raja. Semua kota-kota musuh diduduki. Firman Tuhan mengalami perluasan. Saya percaya ketika saudara mau memberi diri untuk dibawa oleh saya, dipersembahkan kepada Tuhan, maka saudara akan punya kekuatan. Saudara akan punya kemampuan untuk menaklukkan semua musuh-musuhmu. Kalau musuhmu adalah kekurangan, engkau bisa taklukkan. Kalau musuhmu adalah sakit penyakit, engkau bisa taklukkan. Karena firman Tuhan pasti digenapi. Kita pun adalah keturunan Abraham. Artinya kita bisa menduduki kota-kota musuh kita. Artinya kita bisa menaklukkan semua musuh-musuh kita. Pegang firman Tuhan. Seberapa besar kepercayaanmu kepada firman. Kalau engkau mau mengatasi gunung-gunung lainnya, pegang firman Tuhan dengan erat-erat, maka itu akan terjadi. Jadi sebelum Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, Ishak itu sudah memberi diri untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Beri dirimu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Engkau akan melihat semua musuh-musuhmu akan engkau taklukkan. Karena hanya kekuatan dari Tuhan, hanya kemampuan dari Tuhan yang bisa menaklukkan segala sesuatu yang ada di hadapanmu. Secara manusia mungkin engkau tidak akan bisa. Engkau tidak punya kekuatannya, tapi di dalam Tuhan engkau punya kekuatannya. Lalu perhatikan ayat yang ketiga dari Yesaya 4. Ayat yang ketiga. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Jadi saudara, hidup kita itu dicatat. Dan yang ada di Yerusalem, yang ada di Sion itu akan disebut kudus. Kalau disebut kudus artinya kita harus punya hati yang murni dan tahir. Kalau saudara mau diberkati dengan berkelimpahan, saudara tidak punya hati yang murni dan tahir, kekayaan akan membuat saudara mati. Kan biasanya saudara misalnya pegang uang juta-jutaan saja. Lalu tiba-tiba saudara diberkati triliunan. Saudara langsung bingung. Kepala yang tadinya nggak pernah pusing, langsung pusing.
migrain, vertigo, semua sakit kepala ada. Kenapa? Mulai pusing. Ini triliunan, ini mau dihabisin buat apa ini? Mau beli rumah, waduh, rumah yang 1 miliar juga bisa dapat berapa? Bisa 1 komplek. Biasa cuma jutaan. Yang mau beli rumah, nggak bisa, mesti nyicil. Makanya saudara harus punya hati yang murni dan tahir. Supaya ketika Tuhan memberkati saudara dalam hal apapun juga, engkau itu sudah siap menerimanya. Makanya kapasitas roh harus terus direntangkan. Supaya kalau tiba waktunya Tuhan memberkati engkau. Ingat, waktu Tuhan seperti pencuri. Nggak ada pencuri yang kalau datang ke rumah kita mau mencuri, telepon dulu. Halo, entar saya mau mencuri ya di situ, di rumahmu. Tolong pintunya dibukakan. Nggak ada pencuri begitu. Makanya pencuri kebanyakan kalau zaman dulu lewat jendela. Karena jendela dulu nggak ada kaca. Kalau sekarang lewat jendela susah. Ada kaca nako. Lewat pintu. Pintunya apa? Didobrak. Nah waktu Tuhan itu seperti pencuri. Waktunya. Tetapi yang diberikan Tuhan jauh berbeda dari pencuri. Jadi artinya waktunya itu bisa tiba-tiba. Bisa setelah saudara pulang. Tiba-tiba saudara diberikan berkat oleh Tuhan. Kalau saudara tidak siap, itu bukan membawa berkat dalam hidup saudara. Jadi saudara harus siap sedia. Ya, makanya Paulus berkata, kita harus siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus tetap siap sedia. Lalu, pikiran kita harus diubahkan menjadi pikiran Kristus. Ya, pikiran kita harus diubahkan menjadi pikiran Kristus, diganti dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang segambar dengan Allah. Jadi Tuhan mau mengembalikan kita lagi. Pikiran Kristus bukan pikiran yang untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga kalau saudara hidup dalam berkat Tuhan, saudara tahu ini harus berbuat apa. Saudara tahu ketika Tuhan berkata, bawa ini untuk di sana, bawa ini untuk bangun gereja, bawa ini untuk bangun kerajaan yang lain, untuk kerajaan Allah yang lain, untuk proyek-proyek kerajaan, untuk proyek-proyek Tuhan. Saudara nggak pusing. Ya. Saudara baru dapat 100 miliar aja udah, ini buat apa ya uangnya? Beli rumah 1, mobil 1, masih sisa banyak nih. Terus saudara mau berhenti kerja gitu. Nanti habis uangnya. Jadi kalau saudara tidak bisa mengelola uang dengan tepat, uang yang diberikan kepada saudara berapapun jumlahnya, lambat laun akan habis. Makin turun, makin turun. Itu bukan prinsip firman. Prinsip firman harus makin naik, makin naik. Bukan makin turun, makin turun. Makanya, ayo biar hati kita murni dan tahir. Biar pikiran kita adalah pikiran Kristus. Dalam semua area, pikiran kita adalah pikiran Kristus. Ya. Lalu, roh kita tidak tercemar. Ya. Bagaimana supaya roh kita tidak tercemar? Bangun manusia rohmu. Bangun terus manusia rohmu. Karena dunia ini bisa mencemari rohmu. Kalau rohmu tercemar, hatimu akan menjadi tidak murni dan tidak tahir. Pikiranmu akan diintervensi oleh dunia ini. Padahal pikiran kita harus pikiran Kristus. Saudara sekolah, saudara kuliah, saudara bekerja. Bukankah banyak sekali berita-berita yang didatangkan ke dalam hidupmu? Nah itu membuat rohmu tercemar. Makanya Tuhan sudah memberikan perlengkapannya. Engkau bangun manusia rohmu. Engkau terus bicara. Engkau terus doa di dalam pasar roh meluap-luap. Supaya apa? Semua yang mencemari itu dinetralisir lagi. Sehingga rohmu tidak tercemar. Tuhan sudah memberikan perlengkapannya. Kalau rohmu tidak tercemar, engkau lebih mudah punya hati yang tahir. Hati yang murni. Dan engkau mudah
untuk menyerap pikiran Kristus. Sehingga engkau tidak pernah berpikir untuk diri sendiri, engkau berpikir untuk orang lain. Yesus lahir ke dunia ini. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri. Yesus hidup. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri. Dia mengabarkan Injil kerajaan. Lalu supaya apa? Supaya sorga datang. Siapa yang menikmati sorga? Kita yang mendapatkan firman. Yesus sudah menikmati sorga. Yesus sudah tahu rasanya sorga. Yesus tahu. Tapi kita yang belum tahu. Yesus bawa sorga untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk kita manusia yang mendengarkan firman-Nya. Yesus mati. Matinya disalib. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita ditebus. Karena hanya darah yang tidak berdosa yang bisa menebus dosa-dosa kita sekali untuk selamanya. Nah, kalau sudah ditebus, jangan buat dosa lagi. Kalau buat dosa lagi, artinya saudara menganggap remeh penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Saudara tidak berbuat dosa lagi. Karena hati saudara murni dan tahir, pikiran saudara pikiran Kristus, rohmu tidak tercemar. Ketika engkau punya pikiran Kristus, engkau berpikir untuk melakukan kehendak Bapa. Sama seperti Kristus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Bukan kehendakku sendiri. Yesus ini waktunya makan loh, jam 12. Waktu makan sudah selesai. Ini waktunya aku makan makanan dari Bapakku, yaitu kehendak Bapa terjadi melalui hidupku. Yesus tidak dipengaruhi oleh makanan dunia ini. Tapi Yesus dipengaruhi oleh makanan dari sorga. Ketika kehendak Bapa dinyatakan dalam hidup Yesus, itulah yang Yesus lakukan. Ya, biar ini terjadi dalam hidup saudara sekalian. Lalu yang selanjutnya, saya tidak tahu nomor berapa dalam catatan saudara, tapi ini yang selanjutnya. Ayat yang keempat, Yesaya 4 ayat yang keempat. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Jadi sebelum itu terjadi, kekotoran putri Sion harus dibersihkan. Karena kita tidak bisa menghadap Tuhan dengan kekotoran. Kita tidak bisa berhadapan dengan Tuhan dengan hati yang tidak tahir. Kita harus tahir. Kita harus punya pikiran Kristus. Itu sebabnya kekotoran putri Sion harus dibersihkan. Jadi sekali lagi, ini adalah waktu di mana kegoncangan itu akan datang. Dan kegoncangan itu akan datang pertama-tama di dalam gerejanya. Lalu setelah itu baru menggoncangkan yang lainnya. Karena ingat, suara Tuhan dari Gunung Sinai pertama-tama menggoncangkan umat Allah. Sampai mereka takut mendengar suara Allah. Karena suaranya seperti kilat yang sabung menyabung. Ada guntur. Menyeramkan. Jadi mereka takut. Ada kegoncangan. Tapi Musa tidak takut. Buat umat Tuhan yang tegar tengkuk itu menakutkan. Tapi buat umat Tuhan yang percaya Tuhan tidak menakutkan. Setelah itu baru suara Tuhan itu mengguncangkan bangsa Filistin yang masuk ke Israel. Pada zaman Samuel. Jadi kegoncangan itu pertama ada di dalam gereja terlebih dahulu. Tujuannya apa? Minggu lalu saya sudah sampaikan tujuannya. Kenapa harus digoncangkan? Yang pasti supaya gunung rumah Tuhan
diangkat tinggi, mengatasi gunung-gunung lainnya. Lalu, siapa saja yang digoncangkan? Karena kita tahu, waktu suara Tuhan ada dari Gunung Sinai, Musa tidak tergoncang. Yang tergoncang itu umat yang tegar tengkuk. Umat yang selalu bersungut-sungut, itu yang digoncangkan. Nah, jadi kita lihat di dalam Yesaya pasal 2, mulai ayat 17. Yesaya 2 ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi orang yang akan digoncangkan pada hari itu adalah pertama manusia yang sombong. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, dengan orang yang angkuh. Tuhan tidak suka. Di manusia yang sombong akan digoncangkan. Orang yang angkuh akan digoncangkan juga. Sehingga mereka direndahkan, mereka ditundukkan. Kita tidak bisa berbangga karena apa yang kita capai. Kita bisa berbangga karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ingat, semuanya ini dicatat. Kalau saudara menjadi orang percaya, semua tercatat. Semua tercatat. Lalu, ayat 18, sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Jadi perhatikan, orang yang sombong, orang yang angkuh akan digoncangkan. Orang yang punya berhala akan digoncangkan. Saudara kalau punya keinginan sendiri, artinya saudara punya berhala. Tuhan menginginkan A, saudara menginginkan B, dan saudara melakukan B, artinya saudara sedang memelihara berhala. Mamon adalah berhala. Kalau saudara berkata, segala sesuatu bisa dilakukan kalau kita punya uang, saudara punya berhala. Kita harus percaya, segala sesuatu bisa dilakukan karena Tuhan. Bukan karena uang. Uang itu hanya salah satu alat saja. Tapi kita tidak percaya kalau dengan uang baru bisa melakukan. Firman Tuhan akan menjadi modal kita untuk melakukan segala sesuatu. Kita percaya itu yang pasti terjadi. Ayat 20. Pada hari itu, berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jadi perhatikan, manusia yang sombong, manusia yang angkuh itu akan digoncangkan. Lalu orang yang punya berhala akan digoncangkan. Saudara jangan berpikir, oh berhala itu yang patung-patung itu. Nah, saudara punya keinginan yang berbeda dari Tuhan, itu berhalamu. Saudara berpikir segala sesuatu tentang uang. Saudara berpikir, saudara diberkati kalau saudara punya uang banyak, itu berhalamu. Harus dihancurkan. Bukannya saudara harus hidup menderita kekurangan, tidak. Tuhan akan memberkati saudara. Tetapi pikiran kita harus punya pikiran Kristus. Lalu yang terakhir, siapa yang digoncangkan? Ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Artinya apa? Orang yang berharap kepada manusia, dia akan digoncangkan. Saudara berharap, satu saat ada orang kaya datang kepada saudara, mengangkat saudara menjadi anaknya. Jadi saudara menjadi orang kaya tanpa harus bekerja keras. Saudara berharap kepada manusia. Jangan seperti itu, karena itu tidak akan terjadi. Tuhan sudah mengangkat kita, bukan menjadi orang kaya. Tuhan mengangkat kita menjadi anak dari raja di atas segala raja. Ketika Tuhan berfirman, maka ini yang akan menjadi kekayaan kita. Firman-Nya akan mengubahkan keadaan kita.
Jangan berharap kepada manusia. Bukan berarti saudara bisa hidup tanpa manusia. Enggak begitu. Maksudnya saudara bergantung kepada manusia. Kalau saudara tidak punya anggap saja di sini tidak ada. Saudara tidak punya beras. Saudara berharap akan ada yang ketuk pintu lalu memberikan saudara beras. Nah, kenapa saudara tidak berharap? Saudara yang punya berasnya. Saudara yang ketuk pintu orang lain dan saudara yang memberikan beras. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap. Oh, orang ini suka memberi. Oh, mudah-mudahan orang ini datang lagi kepada saya. Lalu memberi lagi kepada saya. Oh, sekarang gak perlu datang karena bisa transfer. Dan saya berharap tidak ada kesaksian dari hidup saudara yang berkata, ketika saya perlu dana, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya orang ini. Lalu saya telepon orang ini dan orang ini memberikannya. Saudara bukan beriman, saudara sedang meminta-minta. Dan jangan melibatkan Tuhan di situ. Tuhan mengingatkan saudara. Bukan saudara sendiri yang ingat. Jadi jangan pakai alasan rohani untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mari kita kembali di jalannya. Ya, Tuhan benar-benar memberkati kita dengan berkat Tuhan. Bukan dari dunia ini, bukan dari manusia. Walaupun Tuhan bisa memakai manusia, tapi harapan kita tetap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami menjadi orang-orang yang siap untuk dibersihkan. Karena kekotoran Putri Sion harus dibersihkan. Dan kami siap dibersihkan untuk kami bisa menjadi gunung rumah Tuhan yang diangkat tinggi. Mengatasi gunung-gunung lainnya. Tuhan bekerja terus dalam hidup kami. Biar kami memiliki hati yang murni dan tahir. Biar kami memiliki pikiran Kristus. Biar kami memiliki roh yang selalu bergelora. Roh yang tidak tercemar dari dunia ini. Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu, biar Engkau sendiri bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.